Benda lonjong itu berkilau dan menampakkan adanya guratan-guratan atau ukiran indah di badannya. Panjangnya tidak lebih dari lengan orang dewasa. Tiba-tiba terdengar desis seseorang dengan nada terkejut. "Ah, pusaka Gadawsi kuning!" Desisan itu membuat semua orang penasaran dan berusaha mendekat untuk bisa lebih memperhatikan dengan seksama. Akan tetapi suara Pangeran Giriprasto yang agak keras mencegah mereka untuk merangsek maju. Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Untunglah, sebelah kanan dan kiri rumah Ki Saudagar Sembayat adalah pategalan yang cukup luas dan agak jauh dari tetangga. Meskipun ledakan itu terdengar oleh para tetangga, akan tetapi Ki Saudagar sudah menyiapkan para penjaganya di gerbang depan yang siap menjawab dan menghalau mereka agar tidak masuk ke halaman dalam. Sementara itu, para tamu di halaman dalam menyaksikan sebuah benda yang berwarna kuning keemasan yang tergeletak di antara puing-puing lukisan Geber Alas Purwo yang telah sobek dan bahkan rusak berantakan. Raja Wali Raksasa yang menjatuhkan benda itu juga telah lenyap, hilang tak tentu rimbanya. Benda lonjong itu berkilau dan menampakkan adanya guratan-guratan atau ukiran indah di badannya. Panjangnya tidak lebih dari lengan orang dewasa. Tiba-tiba terdengar desis seseorang dengan nada terkejut. "Ah, pusaka Gadawsi kuning!" Desisan itu membuat semua orang penasaran dan berusaha mendekat untuk bisa lebih memperhatikan dengan seksama. Akan tetapi suara Pangeran Giriprasto yang agak keras mencegah mereka untuk merangsek maju. "Kisanak semua, aku minta tetap berdiri di tempat masing-masing. Kita akan melihat pusaka Gadawsi kuning peninggalan Raden Minak Jinggo ini satu persatu secara bergiliran." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Pangeran Giriprasto melangkah maju dan mengambil pusaka Gadawsi kuning yang tergeletak di tanah itu. Sejenak ia menimang-nimang pusaka itu dengan tangannya, seolah ia hendak mengetahui beratnya. Setelah mengamati dengan seksama, ia menyerahkan pusaka itu kepada Pangeran Kudo Laksmono dan kemudian bergeser ke Pangeran Galihyudo dari Madiun. Demikianlah akhirnya pusaka itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Semua orang berkesempatan untuk memegang dan mengamati pusaka Gadawsi kuning itu secara langsung. Ki Rogopati yang menerima pusaka itu dari Jalak Wulung merasakan betapa benda itu jauh lebih berat dari bentuknya yang tidak terlalu panjang dan besar. Ada getaran halus yang memancar secara terus-menerus, seolah menebarkan perbawa bagi siapapun yang memegangnya. Akan tetapi Ki Rogopati tidak bisa mengamatinya lebih jauh. Ia harus segera menyerahkan pusaka itu ke orang di sebelahnya yang nampaknya juga sudah tidak sabar untuk memegang pusaka Kawontar milik penguasa Blambangan yang telah tiada itu. Sementara itu, Pangeran Giriprasto nampak berbicara dengan dua orang pengawal yang menjaga sang penyalin rupa. Kedua orang itu telah memberikan pertolongan kepada sang penyalin rupa dengan memberi bau wewangian di hidungnya serta memijit beberapa syaraf di lehernya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sang penyalin rupa itu telah sadar. Wajahnya nampak pucat dan diliputi kelelahan. Bawalah ke dalam dan biarkan ia beristirahat. Malam ini kita tidak memerlukannya lagi, tetapi beberapa hari ke depan ia pasti akan lebih sibuk. Biarlah ia memulihkan tenaganya. Suara Pangeran Giriprasto itu meskipun tidak terlalu keras, tetapi sempat singgah di telinga Ki Rogopati. Ketika semua orang sudah berkesempatan memegang dan mengamati pusaka Gadawsi kuning, Pangeran Giriprasto kemudian meminta Ki Saudagar Sembayat untuk menyimpan pusaka itu ke dalam rumahnya. Ia lalu menghadap ke arah para tamu yang menunggu keterangan lebih lanjut dari dirinya selaku tuan rumah acara pertemuan itu. Kisanak sekalian,
Berkah dalam, akhirnya malam ini kita berhasil melakukan penarikan pusaka tanpa bersusah payah untuk pergi ke Alas Purwo yang merupakan bersemayamnya pusaka itu selama puluhan tahun. Kita juga tidak perlu bertikai atau bertarung dengan penunggu pusaka yang pasti tidak rela bahwa pusaka tersebut kita ambil dengan cara paksa. Ini adalah langkah pembuka untuk meyakinkan kami, pejabat dari Kadipaten Ponorogo dan juga Kadipaten Madiun, yang dalam hal ini diwakili oleh Pangeran Galih Yudo yang juga hadir di sini. Pangeran Giriprasto berhenti sejenak sambil matanya menyambar berkeliling, mengamati para tamu undangan. Keberhasilan ini meyakinkan kami untuk melakukan hal yang jauh lebih besar terkait dengan keberadaan Mataram. Bukan sekedar mengambil pusaka Kiai Pleret atau bendi Kiai Bicak yang aku yakin akan dengan mudah dapat kita lakukan. Akan tetapi kita akan melakukan yang lebih besar dari itu, dan karena itu kami membutuhkan bantuan dan kerjasama Kisanak sekalian. Jumlah kita di sini memang tidak banyak, karena kita adalah pembuka jalan untuk langkah-langkah berikutnya. Akan tetapi, sejauh yang aku kenal dan yakini, Kisanak semua adalah tokoh linuih dan pilihan yang jika bersatu akan mampu mengguncang sendi-sendi kehidupan Mataram. Seseorang yang bertubuh besar dan berkulit hitam akibat terik matahari nampak mengacungkan tangannya. Maaf Pangeran, sebenarnya apakah yang akan kita lakukan dan apakah kita akan terus berkumpul di sini? Untuk berapa lama? Pangeran Giriprasto menatap tajam ke arah orang yang bertanya itu. Ki Warumbo, untuk rencana besar ini kita memang belum bisa memberitahu sekarang karena aku khawatir rencana ini akan bocor dan diketahui pihak lain. Terlebih kita membutuhkan waktu persiapan hampir 4 pekan sebelum melaksanakan rencana ini. Hanya saja sambil menunggu 4 pekan itu, kami ingin memastikan bahwa Kisanak yang hadir di sini sudah satu suara dengan kami. Bersama-sama kita akan melakukan sebuah tugas yang akan kami sampaikan kemudian. Semua yang hadir sebagai tamu undangan itu adalah para pemimpin di tempat masing-masing. Mereka cukup matang dalam bersikap sehingga tidak langsung menyuarakan ketidakpuasan mereka atas ketidakjelasan tugas yang akan mereka lakukan. Sementara Pangeran Giriprasto kembali berkata, Kisanak sekalian, kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok akan melakukan tugas masing-masing yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, Pangeran Kudo Laksmono dan Pangeran Galih Yudo akan membagi dan menyampaikan tugas kalian semua untuk 4 pekan mendatang. Bagi Ki Rogopati, pembicaraan berikutnya tidak terlalu menarik meskipun ia juga penasaran dengan tugas yang akan dibebankan kepada mereka. Kehadiran Jalak Wulung yang mengaku sebagai keponakannya memudahkan Ki Rogopati untuk tidak terlalu terlibat dalam pertemuan itu, melainkan mengamati keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba saja Ki Rogopati merasa tertarik untuk mengenal dan mengetahui sosok sang penyalin rupa. Ada getar-getar dalam dirinya yang memaksanya untuk memberi perhatian kepada sosok misterius yang tidak banyak orang mengenalnya. Akan tetapi Ki Rogopati harus menahan diri. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan terutama di tengah-tengah banyak orang yang mempunyai kemampuan linuih itu. Dengan sedikit ogah-ogahan, Ki Rogopati bergeser dan mengikuti Jalak Wulung yang ternyata diberi arahan oleh Pangeran Galih Yudo. Bersama mereka ada 4 orang lain yang datang dari 2 perguruan yang berbeda. Seorang yang rambutnya sudah mulai beruban adalah Ki Walang Jati yang datang bersama dengan murid utamanya. Sedang yang seorang lagi adalah seorang pimpinan Padepokan Poh Gulun yang wajahnya terlihat keras dan tidak pernah menampakkan senyum. Ia dijuluki Kiai Poh Gulun sesuai nama padepokannya. Ia datang ditemani seorang putut yang masih cukup muda dan berwajah bersih. Pangeran Galih Yudo tidak banyak berbicara melainkan langsung ke pokok masalahnya. Aku ingin Kisanak berenam melakukan sebuah tugas rahasia yang hanya kalian yang tahu. Tugas itu adalah membebaskan beberapa orang prajurit Madiun yang tertawan.
karena menjadi telik sandi kami atas kegiatan Mataram di Bangwetan ini. Jumlah tawanan itu 3 orang dan saat ini berada dalam pengawasan yang ketat oleh orang-orang kepercayaan Mataram. Sebelum benar-benar dibawa ke Mataram, maka kita harus membebaskan mereka dalam waktu dekat ini. Jika tidak, kita akan terlambat. Mereka mendengarkan kalimat-kalimat Pangeran Galih-Yudo itu dengan seksama. Ini adalah tugas rahasia yang harus dilakukan dengan diam-diam tanpa menampakkan wujud kita sebagai abdi Kadipaten Madiun atau Ponorogo. Oleh karena itu, aku tidak akan mengerahkan para prajuritku, melainkan mengandalkan kemampuan Kisanak berenam. Terlebih, ternyata tawanan itu ditempatkan di sebuah tempat yang khusus yang tidak sembarang orang bisa mendatanginya tanpa ketahuan. Pangeran, di manakah tawanan itu disimpan? Terdengar suara Ki Walang Jati yang berat dan dalam. Pangeran Galih-Yudo menarik nafas panjang. Kalimat yang muncul dari bibirnya terdengar bersungguh-sungguh. Mataram memang memiliki banyak sahabat di hampir semua kawasan tanah ini. Di sebelah selatan hutan Mantingan, yaitu perbatasan antara Bang Tengah dan Bang Wetan, ada sebuah bukit yang cukup terjal. Bukit itu dikenal sebagai Palang Ijo. Di lereng Bukit Palang Ijo itu terdapat sebuah padepokan kecil yang hanya terdiri dari belasan atau mungkin puluhan orang dengan Kiai Palang Ijo sebagai pimpinannya. Disitulah 3 prajurit kami ditawan sebelum nantinya dikirim ke Mataram. Pangeran Galih-Yudo berhenti sejenak sebelum kemudian melanjutkan kalimatnya. Meskipun terpencil, tetapi Kiai Palang Ijo itu mempunyai hubungan erat dengan Ki Patih Jurumertani. Aku dengar ia masih sepupu jauh atau mempunyai hubungan sedarah semacam itu. Yang pasti ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi, demikian pula para cantriknya. Sesungguhnya dengan hanya berenam, ini tugas yang cukup berat bagi kalian semua. Selain membebaskan para tawanan, apakah kami harus membunuh Kiai Palang Ijo dan cantrik-cantriknya, Pangeran? Kembali Ki Walang Jati mengajukan pertanyaan. Tugas utama kita adalah membebaskan para tawanan itu dengan cara apapun. Kita tidak harus membunuh. Akan tetapi, jika Kiai Palang Ijo dan cantriknya menghambat tugas kita, maka terserah tindakan kalian. Aku tidak membatasi caranya, tetapi aku ingin tujuan kita berhasil. Suara pangeran itu terdengar sedikit meninggi. Itu akan memudahkan pekerjaan kami, Pangeran. Kiai Poh Gulun yang sejak tadi diam, kini memperdengarkan suaranya yang datar. Pangeran Galih-Yudo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berpaling kepada Ki Ragopati dan Jalak Wulung. Bagaimana pendapat kalian? Jalak Wulung terlihat tersenyum lebar. Kami tidak ada keberatan sama sekali, Pangeran. Bagaimana dengan Kiai? Pangeran Galih-Yudo masih menoleh kepada Ki Ragopati. Ki Ragopati tersenyum tipis. Jawabanku sama dengan jawaban keponakanku, Pangeran. Pangeran Galih-Yudo terlihat sedikit bernapas lega. Masih ada beberapa hal penting yang menjadi pembicaraan mereka, sementara malam merangkak melewati tengah malam. Di ruang dalam, keadaan sang penyalin rupa sudah membaik. Ia memang kelelahan dan hanya perlu beristirahat. Agaknya memainkan kecapi yang merupakan salah satu unsur untuk menghidupkan lukisan Alas Purwo itu telah menyedot tenaganya. Segera setelah beristirahat dan meneguk minuman hangat, tenaganya mulai pulih. Ia ditempatkan di sebuah bilik sempit dan dijaga ketat. Meskipun tangan dan kakinya sudah tidak terikat, akan tetapi ia tidak bisa melakukan hal-hal lain dengan bebas. Wajah dengan rahang yang keras itu terlihat lusuh dan matanya sayu. Rasanya aku sulit mempercayai orang-orang ini. Seandainya aku menuruti kemauan mereka, apakah anakku Tunjung Sari benar-benar akan selamat? Desah sang penyalin rupa itu dalam hati. Kegelisahan itu sungguh menyesakkan dada pria yang umurnya belum setengah abad. Di ruang sempit tertutup dan dijaga ketat, ia mundar-mandir sambil memikirkan berbagai cara untuk melepaskan diri dari orang-orang yang saat ini menekannya.
hingga telinganya mendengar sebuah suara ledakan bergemuruh di halaman depan. Disusul kemudian teriakan-teriakan saling sahut menyahut. Agaknya pintu gerbang rumah itu telah pecah dan runtuh akibat sebuah pukulan yang dahsyat.